besar untuk kehidupan kami Tuhan. Di saat kami lemah, kuasa-Mu dinyatakan dengan begitu sempurna. Engkau merangkul setiap kami, Engkau membimbing setiap kami. Thank you Jesus for your love. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Amin. Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku. Percaya ini sama-sama. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidup. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan ini dengan hati kita. Mengalirlah aman-Mu. Amin. Hatiku kuat karena-Mu. Ya Tuhan. Ku jadi yang ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Yes, God. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, yes, Lord. Kau nyanyikan ini bersama Omega Church. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Thank you Jesus. Kau pelita dalam gelapku, Engkau yang menerangi setiap kehidupan kami Tuhan. Jiwaku.
Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan. Dia sangat sayang akan setiap kita. Boleh angkat tangan bersama, nyanyikan dengan percaya. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamat. Nyanyikan dengan percaya, Yesus Tuhanku sayang padaku. Yesus Tuhanku, sayang setiap kita. Yes God, yes God. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. When I am weak, He is my strength. Dia kekuatan kita. His love surrounds me. His hand covers me. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hand covers me. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Yes. Itu firman-Nya, ku pegang selamat. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you, Jesus. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perbuatannya luar biasa. Tapi Tuhan itu mencintai, mengasihi kami.
selalu ada buat kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, tapi Engkau mengasihi kami apa adanya dengan semua kelemahan kami. Engkau mau mencintai kami. Di situ kehebatanmu Kau nyatakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul bersama, bernyanyi, berdoa. Kami tahu kami semua perlu pesan firman Tuhan dalam hidup ini. So we welcome you to speak to our life. Bicara pada kehidupan kami. Kami butuh guidance, kami butuh tuntunan dari Tuhan. Dan kami percaya ketika ada tuntunan dari Tuhan, itu boleh jadi terang buat kehidupan kami semua. Bicaralah buat kami ya Tuhan, kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita duduk kembali, boleh sapa orang di sekitar saudara, boleh gak kasih senyum yang luar biasa. Terima kasih dan kita akan ngikutin beberapa pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda yang belum berkomsel, hubungi nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Di tahun 2025 akan ada 2 hal yang sudah siap memberkati kita semua. Ayat tahunan sudah ready, bisa diakses di semua aplikasi MyAOC dan juga bisa lewat link biblefirst.alphaomegachurch.com. Sangat mudah didapat, disimpan dan dibagikan ke siapa saja. Love the Bible 2025 sudah siap menuntun kita untuk membaca Alkitab setiap hari dan bisa diakses di aplikasi MyAOC. Dan bagi Anda yang suka bentuk buklet fisik, bisa mengambil di tiap lokasi AOC. Mari kita awali 2025 dengan tuntunan utama hidup kita, firman Tuhan. Valentine's Day adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu nih. Atmosphere Present a Love Rekindle pada 16 Februari 2025 di Atmosphere Room. Holding all teens di Surabaya, come out and join us. Jangan lupa buat ajak teman kalian, saudara kalian, dan siapapun yang kalian kenal karena bakal ada talk show by Pendeta Elisha Basutopo. Dan jangan lupa untuk pakai outfit semi formal kalian ya. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kontak di nomor di bawah ini. See you there! Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless! Emangnya keselamatan itu penting? Terus emang harus Yesus? Kalau nggak Yesus kenapa sih? Terus orang tuh bilang baptis apa sih emangnya tuh masih penting? Terus udah gitu ada beberapa baptisan yang berbeda, aduh bikin bingung lah. Hah, perpuluhan, emangnya itu masih relevan? Tuhan itu kepo banget ya sama keuangan kita. Terus emangnya kita ini punya kemampuan, karunia, apa ya? Apa? Jadi pemimpin kelompok sel? Tidak, never, tidak akan pernah, nggak mau, ribet banget, pusing, pokoknya aduh nggak tau lah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi pernah lewat dalam pikiran kita semua. Akan tetapi jangan biarkan itu kemudian menghalangi kita untuk mencapai potensi diri kita atau mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Departemen Edukasi di Alpha Omega Church mengadakan inovasi yang luar biasa. Kita akan menjalankan 3 program di saat yang bersamaan untuk membantu lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi Anda dan saya untuk kita bisa belajar lebih banyak, mengerti lebih banyak, dan karena itu kita bisa mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Dimulai tanggal 16 Februari ada 3 program yang akan berjalan bersamaan. Victorious Life, Beginning Life, dan Cell Group Life yang akan berjalan bersama-sama. Sign up yourself today untuk supaya kita bisa mengalami, kita semua dibekali, dan kemudian kita mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Kerjaan ini mau dibawa kemana ya? Ada yang nawarin invest duit tapi harus tanya advice ke siapa ya? Fotografer nih enaknya di branding macam apa? Gimana? Dia lagi mikir apa ya? Kok ngelamun? Jangan-jangan dia sebenarnya mikir cewek lain ya? Aduh, apa aku nggak cukup baik ya? Kurang langsing mungkin? Atau kurang dandan? Atau kebanyakan dandan? Mau nanya, aduh janganlah nanti nanya dia marah. Atau nanya nanti katanya baper, nanya katanya overthinking. Masih ada beberapa klien yang belum pelunasan. Kamera perlu ditambahi kayak ini.
besok itu sebenarnya harus nganter anak yang pertama kelas ke ini, tapi yang kedua nanti dia sama siapa ke ini ya yang bisa dititipin. Kayaknya lagi stres nih orang nih. Nah, kayaknya not the right time buat diganggu. Jujur aja lah. Tapi kalau didiemin tersalah, termarah dia. Katanya nggak peduli. Apa diajak ngomong aja. Tapi kayaknya ntar diajak ngomong timenya lagi nggak pas, marah lagi dia. Udah lah jujur aja lah, sama-sama dimarahinnya kok. Kemarin minta uang belanja segitu kayaknya salah deh. Terus staf di kantor yang itu masih lagi bermasalah, harus diajak ngomong. Say, aku mau ngomong, tapi jangan marah ya. Setiap keluarga pasti punya dinamikanya masing-masing. Bukan hanya pernikahan seperti yang tadi Anda lihat, tapi juga hubungan orang tua dengan anak, ortua dengan menantu, saudara, dan banyak lagi yang lainnya. Ada berbagai potensi konflik seperti komunikasi, cara bicara, cara berpikir, dan banyak sekali hal yang lainnya. Oleh karena itu tentunya kita semua pengen punya keluarga yang harmonis dan berbahagia. Alpha Omega Church pengen membekali kita semua selama bulan Februari, Rich Family, Poor Family, ajak semua orang yang Anda kenal supaya kita bisa dibekali dan diberkati bersama-sama.
belum terasa semangat, belum terdengar ini suaranya. Coba yang sebelah sini, selamat pagi. Coba kita tes yang tengah, selamat pagi. Oke, samping sini, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Wah, dilihat-lihat ini semua pada pakai baju merah, termasuk yang anak-anak Joy tadi. Beri tepuk tangan dulu dong. Wow, tadi anak-anak Joy nyanyi lagu bahasa Mandarin, terus ada Indonesianya ya. Berkat anak cucu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, dilihat-lihat kan semuanya ini nuansanya merah ya. Biasanya kalau yang bernuansa merah ini memperingati hari raya Imlek, bener banget. Nah, kalau Imlek biasanya itu identik dengan apa? Coba lebih keras lagi, dengan apa? Dengan angpau, bener banget. Nah, ada yang mau angpau? Mau? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi dong yang mau angpau. Wih, Ceping Ping mau angpau, sebelah sana juga mau angpau. Ada lagi yang mau angpau? Wah, ternyata ada banyak ya yang pengen angpau. Kalau gitu, saya undang jemaat Tuhan yang ingin angpau bisa maju ke depan. Ayo cepet. Boleh tepuk tangan dulu dong. Satu orang lagi. Coach Justin tuh di sana di belakang kayaknya dia bersemangat sekali sepertinya ya. Ada lagi. Ayo Bapak Ibu, ayo. Yang mau angpau bisa maju ke depan loh. Kok Justin nih kayaknya udah siap-siap siap-siap kursinya buat mundur terus maju ke depan gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Kok Justin ingin diseret ya, baik. Ayo, Kok Justin. Ayo, oke. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Kok Justin. Woohoo! Ya. Oke. Om namanya siapa Om kalau boleh tahu? Hendrik. Kok Hendrik, satunya? Justin. Oke, baik. Nah, untuk memeriahkan acara kita hari ini kita mau bermain sedikit games nih. Gamesnya adalah tiup lilin. Nah, di sini udah ada beberapa lilin yang sudah ditata dan di depannya ini sudah ada angpaunya dan semuanya ada isinya ya, tenang aja. Semua ada isinya kok. Oke, nah kalau gamesnya adalah tiup lilin sebanyak mungkin, sebisa mungkin sampai sini ya. Yang sini kayaknya paling besar sepertinya ya. Nah, lilin yang mati terakhir itu depannya ada angpau. Nah, angpaunya nanti yang bisa diambil. Begitu. Nah, kalau tiup lilin kayak tiup gitu biasa aja kan. Jadi kita mau sedikit men-challenge dengan cara mematikan lilinnya dengan mengatakan gongsi gitu ya. Oke, sudah paham? Oke, boleh dicoba dulu. Siapa yang mau mencoba duluan? Ayo. Orang Indonesia ya, sungkan gitu ya. Oke, Kok Justin duluan yang mau coba? Boleh. Ya, dicoba dulu. Sekali percobaan ya. Waduh, sampai siapkan kuda-kudanya ya, baik. Loh, jangan gitu, nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh kayak gongsi terus gitu, nggak boleh ya. Harus kayak gongsi sambil ya kayak gitu, oke? Kok Hendrik mau coba? Oke, Kok Hendrik silakan kalau mau coba. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi gongsi kayak gitu ya. Oke, mau siapa duluan yang mencoba? Kita akan memulai permainannya. Oke, sweet dulu, sweet. Gunting batu kertas. Nah, oke, baik. Kok Hendrix dulu nih. Tepuk tangan dulu dong buat Kok Hendrix biar semakin semangat ya. Oke, sudah siap? Silakan. Gongsi. Oke, baik. Wow, ada 1, 2, 3, 4, 5 lilin. Dan ini angpaunya bisa diambil. Oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan buat Kok Hendrix. Wow, ini Kok Justin harus bisa sampai sini ya. Supaya bisa dapat angpau paling gede. Wah, udah siapkan mental nih. Waduh, siapkan kudanya dulu ya, baik. Gongsi. Oke. Waduh,
sepertinya ini angpaunya kelewat nih, 1 nih. Nambah satu lagi kali ya. Oke. Karena ini yang depan udah habis ya, kita kasih yang sebelah sini supaya tidak menangis nanti ya. Oke, terima kasih Ko Justin, silakan duduk kembali. Terima kasih AOC Family yang sudah memeriahkan games kita hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Please welcome Pastor Ezra Sutopo. Wow, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suara yang luar biasa. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Gak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Happy Chinese New Year buat Anda semua. Dan juga yang merayakan Isra Mi'raj juga congratulations. Dan juga selamat merayakan basically Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena saya tidak terbiasa jadi saya juga rada kurang paham. Tapi kita menghargai semua yang merayakan apapun dan kita berterima kasih karena kita juga bisa liburan sama-sama. Yang setuju katakan yes. Yang happy dengan liburan sama-sama boleh katakan yes. Terima kasih Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Welcome buat Anda semua yang baru pertama kali hadir dan juga yang udah lama gak datang dan kita bisa ngumpul bareng-bareng dan juga yang setiap minggu selalu ada di AOC. Kita selalu senang banget bisa bersama-sama dengan Anda semua. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kita, lewat persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus. Kalau Anda adalah orang yang gak suka soal memberi, lagi alergi, lagi apapun, kita gak memaksa saudara. Kalau merasa terpaksa, more than welcome untuk gak memberi di gereja ini, we are fine. Tapi kalau Anda adalah orang yang mengerti bahwa memberi itu sesuatu yang Tuhan ajarin, dan itu memberi dampak buat kehidupan kita pribadi, dan kehidupan banyak orang, more than welcome to give. Nah, saya cuma mau ngasih satu aja renungan tentang kenapa sih kita ini memberi. Suatu ketika saudara ada sebuah kisah di kitab perjanjian baru. Okay? Ada 2 orang namanya adalah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini adalah orang yang mereka sering ada di bait Allah dan sering kumpul dalam perkumpulan orang percaya. Nah sangat aktif. Nah suatu ketika mereka itu buat janji sendiri saudara. Mereka buat janji kalau mereka jual sesuatu ini, hasil penjualannya itu akan diserahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan gak nyuruh tapi dia mau sendiri dan dia bikin janji sendiri. Nah pendek cerita, setelah barangnya terjual, dia itu malah tidak memberikan seperti yang dia janjikan. Tapi dia malah bohong, dia bilang, loh ya ini seluruhnya dari hasil penjualanku aku berikan buat Tuhan. Nah saudara tahu gak, yang serem dari cerita ini, dan saya lumayan shock ya. Yang serem dari cerita ini adalah mereka berdua nih tahu-tahu mati, saudara. Saya sampai mikir, emang Tuhan sekejam itu ya? Orang memberi tidak sesuai dengan janjinya terus mati. Emang Tuhan sejahat itu soal pemberian? Tapi waktu saya memikirkan akan hal ini, saya mikir lagi kenapa ya kok Tuhan izinkan hal ini terjadi. Nah ternyata saya juga menemukan, waktu saya mempelajari kisah ini saya menemukan gini saudara. God cares about your giving because He cares about your heart. Tuhan itu peduli terhadap pemberian kita karena Dia peduli terhadap hati kita. Katakan sama-sama, Dia peduli terhadap apa saudara? Hati kita. Lebih keras lagi dong, 1, 2, 3. Dia peduli terhadap apa saudara? Hati kita. Jadi waktu mereka ini mau bohongin dan berkata, semuanya ini sudah aku berikan buat Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu juga kepingin ngajarin mereka dan juga ngajarin kita semua bahwa gini, hey, don't cheat on me. Jangan nipu aku. Aku ini tahu hatimu. Dan kalau seandainya aku biarkan kamu jadi orang yang lebih jahat terhadap Tuhan dan jadi lebih jahat terhadap sesama. Bisa diikutin saudara ya? Kalau dia bisa nipu sekali, dia bisa nipu 2 kali. Dia bisa nipu 3 kali, dia akan nipu terus. Dan Tuhan peduli terhadap hati kita, that's why Tuhan tuh peduli banget terhadap pemberian kita. Makanya waktu Tuhan ngajarin kita perpuluhan, persembahan khusus. Bukan Tuhan tuh mau cari duit dari saudara, enggak. Bukan Tuhan tuh mau kejam sama saudara, kamu gak ngasih dengan benar kamu mati. Enggak. Dia peduli dengan hati kita. That's why dia ngajarin kita gak jadi orang yang egois, gak jadi orang yang cuma hidup buat diri sendiri. Tapi kita tahu kita dicintai Tuhan, kita belajar mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, ayo kita doa sama-sama. Tuhan kami bersyukur buat kesempatan untuk kami boleh
terlibat sesuatu lewat keuangan kami, dari perpuluhan kami dan persembahan khusus kami. Kami tahu ada Tuhan yang hidup, kepadamu lah kami memberi. Dan kami tahu pemberian kami dimaksimalkan untuk membangun banyak kehidupan, jadi jembatan supaya banyak orang boleh mengetahui ada Tuhan yang mengasihi orang yang berdosa. Kami bersyukur dan kami bergerak bersama-sama. Kami tahu mata Bapa memperhatikan apa yang kami lakukan. Tanganmu selalu melakukan yang terbaik buat kehidupan kami. Dan Engkau sudah melakukannya dan Engkau akan terus melakukannya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Asyur. Saya senang banget bisa ada di tempat ini dengan saudara semua, selalu always happy dan menyenangkan. Bisa bernyanyi, berdoa, mendengarkan pesan firman Tuhan bersama. Saya berdoa di gereja ini saudara juga boleh bertumbuh. Dan saya senang sekali ketika kita sendiri punya banyak hal-hal yang menolong kita terbangun secara pribadi. Hari ini pesan firman Tuhan judulnya adalah ini saudara, Small Things Matters. Boleh katakan bersama-sama, 1, 2, 3, Small Things Matters. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Small things matters. Saudara, kita ini sebagai manusia dalam kehidupan, kita bisa punya dua kecenderungan. Yang pertama adalah kita bisa jadi orang yang punya kecenderungan memikirkan hal global, memikirkan hal besar, memikirkan hal-hal yang konsep things, mimpi, angan-angan. Nah, biasanya orang yang selalu berpikir hal global, kecenderungannya mereka jadi orang yang gak bisa detail. Kita skip banyak detail. Nah, di sisi yang lain, sebagian dari kita adalah orang yang suka detail. Memperhatikan hal-hal yang kecil, setiap teknis kita perhatikan. Nah, biasanya orang yang suka memperhatikan hal yang kecil, kita seringkali keluputan hal yang besar. Nah, saudara, menariknya, saudara dan saya, kita punya Tuhan, yang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memperhatikan rencana yang besar, gambaran yang besar, tapi dia juga adalah Tuhan yang memperhatikan hal-hal yang small detail. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama minggu lalu kita melihat bahwa Tuhan kasih direction buat jemaat AOC, yaitu adalah kita perlu jadi orang-orang yang gini, connect dengan Tuhan, dan connect dengan sesama. Boleh katakan bersama-sama, connect dengan Tuhan dan connect dengan sesama. Lebih keras lagi ya, 1, 2, 3. Connect dengan Tuhan dan connect dengan sesama. Kenapa saudara? Karena ini penting sekali. Sesama itu bicara dengan sesama orang percaya dan orang yang belum percaya Tuhan. Kenapa 3 hal ini penting? Karena gini saudara, seringkali orang kalau sudah connect dengan orang percaya, mereka makin lama makin jadi orang percaya, mereka tidak punya teman dan koneksi dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dan ini sesuatu yang very dangerous. Atau sebaliknya, kita suka connect dengan orang yang tidak kenal Tuhan, tapi kita gak bisa connect dengan orang yang percaya. Nah, oleh karena itu, ini yang direction yang Tuhan ingin bawa kita bersama-sama, connect dengan Tuhan dan connect dengan sesama, baik dalam gereja dan juga dengan unchurch. Nah, hari ini saya kepingin saudara lihat sebuah kisah. Bagaimana kita bisa menjalani apa yang Tuhan ingin kasih kita gambaran. Nah, di tahun ini pun, tahun 2025, setiap saudara mungkin juga punya target dan goal dalam kehidupan Anda. Dalam pekerjaan saudara, mungkin dalam keluarga saudara, mungkin dalam sekolah Anda, mungkin dalam pelayanan saudara, dalam apapun. Anda mungkin punya target dan goal, itu baik. Nah, tapi saya kepingin saudara lihat sebuah kisah. Zaman dulu itu ada seseorang tokoh di Alkitab yang namanya ini rada kurang familiar juga. Kalau nama kayak Esra ini sudah lumayan jarang ya dipakai. Nama Elisa lebih jarang lagi. Oleh karena itu setiap kali kebanyakan orang tanya, oh
cewek ya? Enggak, cowok. Hah? Loh, Elisa kok namanya kok cowok gitu kan? Karena sebagian mereka juga gak familiar. Tapi nama ini lebih jarang lagi, saudara. Namanya adalah ini, Zerubabel. Boleh katakan sama-sama? Siapa, saudara? Zerubabel. Lebih keras lagi, seperti kayak Anda sudah baca Alkitab ratusan kali gitu loh. Sok paham gitu loh, boleh gak sih? Kadang kita munafik dikit ya. Zerubabel, kayak sudah paham. 1, 2, 3. Terima kasih, kelihatannya sudah baca Alkitab 500 kali semua gini, saudara. Nah, Zerubabel ini siapa? Dia adalah seorang gubernurnya Yehuda. Oke. Nah, Tuhan itu menyampaikan sebuah pesan sama Zerubabel lewat seorang nabi namanya adalah Sakaria. Oke. Lumayan bulat. Tahan dulu ya. Nah, Sakaria dan Yosua ini dikasih tugas sama Tuhan. Dikasih visi, dikasih mimpi. Untuk ngapain? Mereka ini disuruh sama Tuhan untuk membangun bait Allah. Membangun ulang bait Allah. Nah, jadi dulu itu ada bait Allah yang dibangun di zaman kerajaan Darius. Oke, kalau saudara sudah lost semua, bayangkan kayak Anda nonton film Lord of the Ring yang namanya nggak saudara kenal semua tapi saudara tahan bersama-sama, oke? Nah, bait Allah ini udah dibangun, tahu-tahu dibiarkan. Karena orang Israel waktu itu dikuasai oleh orang Babilonia. Nah, perhatikan saya. Selama 70 tahun bangunan bait Allah ini dibiarkan. Oke? Sedangkan orang Israel, mereka tuh terhadap rumahnya, mereka tatain rumahnya dengan baik. Rumahnya diperhatikan dengan baik, tapi bait Allah dibiarkan 70 tahun. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saudara kalau bisa gak, saya gak ngerti ya, saudara bisa paham gak? Sebuah bangunan dibiarkan 70 tahun, itu berantakannya parah, saudara. You know, beberapa waktu yang lalu saya lewat rumah seorang kawan saya. Lalu kemudian saya syok, loh rumahnya mana ya? Gak ada, loh. Rumahnya dihancurkan rata tanah. Saya kontak, loh bro, rumahmu ini dihancurin tak? Dia berkata, iya aku kan sudah ngomong. Wah aku gak perhatian sih. Rumahnya dihancurin, diratakan tanah, dibangun ulang. Loh kenapa? Iya rumah itu udah tua. 26 tahun aku udah gak tahan. Terus berantakan, udah hancur semua. Jadi kita hancurin, kita bangun ulang. Oh saya bilang, 26 tahun tuh perlu dihancurin, dibangun ulang. Luar biasa orang ini saya pikir. Anda bisa bayangkan 26 years. Bangunan ini 70 tahun. Dan gak dirawat. Berantakan, kacau. Nah oleh karena itu Tuhan itu kasih pesan untuk membangun ulang bait Allah ini. Bisa diikutin saudara ya. Yang disuruh ngerjain adalah Zerubabel. Katakan sama-sama namanya siapa saudara? Zerubabel. Pesannya disampaikan kepada Sakaria. Nah lalu kemudian oleh karena itu saudara perlu lihat bersama-sama. Ini kisahnya. Saya kepingin saudara ceritanya sebentar aja. Dalam Sakaria pasal yang keempat. Kita baca ayat pertama dulu ya. Lalu kemudian kita akan lompat ke ayat 6. Mari 1, 2, 3. Malaikat yang telah berbicara kepadaku itu. Lebih keras lagi dong. Datang lagi dan membangunkan aku seperti membangunkan orang tidur. Nah lalu sekarang kita lompat ke ayat 6. Jadi di ayat pertama itu dia dikasih gambaran, dikasih mimpi, dikasih big plan-nya Tuhan. Ayat yang ke-6. Sama-sama yuk. Malaikat itu menyuruh aku menyampaikan kepada Zerubabel pesan Tuhan ini. Bukan dengan kekuatan militer. Dan bukan pula dengan kekuatanmu sendiri engkau akan berhasil. Melainkan dengan rohku. Rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir dari depanmu. Engkau akan membangun kembali rumahku. Dan pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya. Orang-orang akan berseru, alangkah indahnya. Ayat 8, lalu datang lagi pesan yang lain dari Tuhan. Ayat 9, katanya. Zerubabel telah meletakkan apa ini saudara? Fondasi rumahku. Dan ia akan menyelesaikan seluruh bangunan itu. Jika itu terjadi, umatku akan tahu bahwa akulah yang telah mengutus engkau, Sakaria, kepada mereka. Ayat yang ke-10. Saya kepingin ajak saudara memperhatikan ayat yang ke-10 ini. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ada yang meremehkan peristiwa ini. Tetapi mereka akan melihat Zerubabel melanjutkan pembangunan rumahku. Dan mereka akan bergembira. Stop sampai di sini. Saudara, jadi kisahnya Zerubabel ini akan mulai mengerjakan. Waktu dia mengerjakan fondasi, perhatikan ya. Waktu dia mulai mengerjakan fondasi, ayat 10 ini berkata, saya kepingin highlight ayat ini. Ayat ini berkata, akan ada orang yang meremehkan peristiwa ini.
Akan ada orang yang meremehkan waktu kamu taruh fondasi. Nah, saya cari dalam bahasa Indonesia, semua terjemahan bahasa Indonesia, dari ayat 10 ini nggak ada yang enak dan nggak ada yang masuk. Tapi yang saya temukan dalam bahasa Inggris, yaitu dalam terjemahan New Living Translation, bahasanya keren banget dan to the point. Kata-katanya begini, dengerin. Do not despise these small beginnings. Jangan remehkan permulaan yang kecil ini. Do not despise these small beginnings. For the Lord rejoice to see the work begin, to see the plumb line in. Saudara, do not despise these small beginnings. Boleh gak baca kata-kata ini sama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Do not despise this small beginning. Lebih keras lagi sama-sama. 1, 2, 3. Do not despise this small beginning. Saudara, ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang seringkali kecil terus kita remehkan. Kata-kata meremehkan atau despise itu berasal dari kata ini, saudara. Bus. Boleh katakan sama-sama. 1, 2, 3. Bus. Artinya gini, disrespect. Tidak menghargai. Itu bus. Saudara, ternyata dalam kehidupan kita ini juga ada hal-hal yang kelihatannya kecil yang kita remehkan. Dan waktu membahas kata-kata kecil itu berasal dari kata katon yang artinya gini, baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Ada hal-hal dalam hidup ini yang cuman segitu doang. Cuman itu aja dan kita remehkan. Tapi firman Tuhan berkata hari ini yang saya kepingin highlight buat saudara adalah ini. Do not despise this small beginning. Jangan remehkan sebuah awalan yang kecil. Karena apa? Karena gini, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih visi dan angan-angan yang besar. Tapi dia juga adalah Tuhan yang memperhatikan hal-hal yang kecil. Oleh karena itu, do not despise this small beginning. Dia memperhatikan langkah, everyday, awalan. Tuhan perhatikan. Oleh karena itu dalam Mazmur 37, saudara, ayat 23. Perhatikan ini ya. Firman Tuhan berkata, dalam bahasa Inggris dikatakan ini, the Lord direct the steps of godly. Langkah. Tuhan itu menuntun langkah-langkah. He delights in every, perhatikan ini saudara kata-kata ini, detail of their lives. Dia berkenan kepada setiap detail kehidupan orang. Shelaber berkata, langkah-langkah manusia itu ditetapkan oleh Allah apabila ia berkenan kepada setiap detail jalannya. Ayub 8 ayat yang ke-7 dalam terjemahan AYT. Ini mungkin buat orang Indonesia lebih familiar dan kata-kata ini bagus. Baca ini sama-sama saudara. 1, 2, 3. Walaupun permulaanmu kecil, tetapi hari-harimu kemudian akan menjadi sangat. Oh, yang percaya katakan yes. Walaupun permulaanmu itu kecil, tapi hari-harimu itu bisa jadi sangat besar. Yang kecil yang seringkali diremehkan oleh kita manusia, Tuhan itu gak meremehkan. Karena waktu permulaanmu sekalipun kecil, hari-harimu yang kemudian itu bisa jadi gede. Dalam terjemahan AVB dikatakan, walaupun pada awalnya engkau itu hina, diremehkan, pada akhirnya engkau akan menjadi sangat mulia. Boleh katakan sama-sama. Jadi apa saudara? Sangat mulia. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kecil yang diremehkan? Kalau Anda menganggap itu serius dan Anda tidak meremehkannya, Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang besar dari sesuatu yang kecil. Yang percaya katakan yes. Oleh karena itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli terhadap mimpi dan konsep yang gede. Tapi dia juga adalah Tuhan yang peduli terhadap setiap detail langkah kehidupan saudara, everyday-nya. Nah pertanyaan sekarang adalah gini, oke, apa yang membuat permulaan yang kecil bisa jadi besar? Apa yang membuat hal yang kecil dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, dalam pelayanan saudara, what makes small things matters? Apa yang membuat hal kecil itu bisa jadi berarti banget? Nah saya kepingin ajak saudara lihat beberapa hal. Yang pertama adalah gini. Dari kata-kata yang pertama, dari
poin yang pertama, kata-kata yang pertama ini sebuah kata yang sangat penting. Dan saya berharap saudara highlight kata-kata ini. Perhatikan kata-kata ini. Komit terhadap yang disebut proses. Boleh katakan sama-sama? Komit terhadap yang disebut apa saudara? Proses. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Komit terhadap yang disebut proses. Saudara, hari-hari ini banyak orang gak ngerti kata-kata komit. Banyak orang gak bisa komit. Komitmen hari-hari ini adalah kata-kata yang orang gak mau. Why? Karena banyak orang itu maunya itu cepat. Kita hidup di zaman microwave. Kita hidup di zaman fast food. Kita hidup di zaman Gojek, Grab. Yang kalau kita minta cepat datang. Tapi kalau kita gak ngerti yang namanya proses. Katakan sama-sama, kalau kita gak ngerti yang namanya apa saudara? Proses. Maka saudara akan kehilangan sesuatu yang indah dan detail. Contoh nih ya, kalau seandainya kita hidup di zaman makan mie instan kan. Dibuka bungkusnya, direbus sekian menit, dicampur dengan bumbunya, disajikan. Kurang instan. Lebih instan lagi kita hidup di zaman pop mie, cup noodle. Masukkan air panas doang, lu tutup 3 minutes jadi. Betul gak? Lebih cepat. Kalau saudara hanya terbiasa dengan pengertian yang praktis dan cepat. Tapi saudara gak ngerti memasak dan memproses makanan. Yang terjadi adalah gini. Saudara tidak akan tahu apa yang ada dalam sebuah makanan. Proteinnya, lemaknya, karbohidratnya. Saudara tidak akan bisa melajari itu kalau saudara gak ngerti prosesnya sebuah makanan. Paham saudara? Nah demikian juga banyak orang gak bisa komit terhadap yang disebut proses. Padahal proses itu tidak pernah menipu hasil. Yang percaya katakan yes. Proses itu gak pernah menipu hasil. Dan ini saudara, perhatikan ini. Commitment is what transform a promise into reality. Abraham Lincoln berkata, komitmen itu adalah apa yang mentransformasi sebuah janji bisa jadi kenyataan. Ketika ada apa? Komitmen. Katakan sama-sama. Ketika ada apa saudara? Lebih keras lagi, ketika ada apa? Komitmen. Komitmen itu yang mentransformasi sebuah janji bisa jadi kenyataan. Saya ingat sekali suatu ketika kita lagi liburan dengan keluarga istri saya. Lalu kemudian kita itu masak daging karena yang pergi itu di situ orang 17, 18. Lalu kemudian kita mau masak daging. Ipar saya itu adalah orang yang paling suka repot, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan dia suka masak dan lalu kemudian dia masak daging, langsung nyalakan kompor, blang. Lalu saya sama Elisa, itu kita mikir, kita mau mencoba masak daging ini pakai areng. Pendeta, gak pernah sekolah masak, gak pernah dodolan sate, nyalakan areng gak isa-isa saudara. Serius, nyalakan areng kita coba gak bisa-bisa, dibakar sampai mungkin gak tahu apapun lah saudara, gak bisa nyala. Sampai akhirnya kita panggil orang, akhirnya kita mencoba menyalakan areng itu. Dan kemudian kita mencoba yang digoreng dengan yang dipakai areng. Saudara tahu gak hasilnya? Rasanya itu bau arengnya itu bisa kayak lebih masuk gitu. Padahal lama. Satu kali masak bisa kayak 20 menit. Yang sana sudah selesai banyak, yang sini lama. Tapi ternyata saudara, ini saudara. Proses tidak pernah menipu hasil. Yang setuju katakan yes. Pertanyaannya adalah bisa gak kita nih komit? Katakan sama-sama, bisa gak kita apa saudara? Oh boleh gak lebih keras lagi? Saya tahu ini bukan kata-kata yang favorit, tapi ini penting. Bisa gak kita apa? Komit. Di Alkitab ada sebuah cerita ya. Ada orang itu namanya Ruth. Ruth ini punya suami. Nah Ruth ini dulunya tinggal sama mertuanya dan suaminya. Oke, mertuanya namanya Naomi. Waktu suaminya ada, keluarga Naomi ini keluarganya hidup enak, saudara. Nah suatu ketika keluarga mereka ngalamin masalah, suaminya juga sampai mati, tinggallah Ruth ini ikut bersama dengan mertuanya Naomi, lalu kemudian juga dengan iparnya satu lagi. Nah ketika mereka sudah hidupnya jadi tambah susah, perhatikan ini baik-baik, Lalu kemudian Naomi mau kembali ke kampung halamannya, Naomi bilang sama Ruth, Ruth, lu udah balik aja ke rumah papa mamamu. Hidupku sekarang susah. Oke? Kalian berdua balik aja ke rumah orang tuamu. Hidupku sekarang susah. Buat apa kamu ikut aku? Ya kan? Kamu ikut aku, sekarang aku susah. Dulu aku enak, kamu ikut aku gak apa-apa.
Tapi dengarkan saya. Satu iparnya pulang. Tapi Ruth gak pulang. Tetap ikut sama Naomi. Kalau orang Surabaya akan bilang, lo kan goblok. Lapo melok wong hirupe susah. Kan bodoh, ngapain ikut orang susah. Tapi dengarkan, ini namanya komitmen. Katakan sama-sama, namanya apa saudara? Komitmen. Dan kerennya gini, waktu Ruth ikut sama Naomi, dia komit. No. Masa aku cuma ikut kamu waktu kamu enak. I'll accompany you waktu kamu susah. Yang keren gini, tahu-tahu Ruth ini pergi, kumpulin jerami. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pemilik dari ladang itu namanya adalah Boaz. He's the big boss. Orang ini lihat, yang dia lihat dari Ruth apa? Dia nggak lihat Ruth itu gini, Ruth ini cakep ya, Ruth ini seksi ya, Ruth ini keren ya, bajunya dandan, no. Tapi dilihat orang ini orang yang komit. Orang ini berani, setia ada di sana. Pungutin. Yang Boaz lihat adalah nilai hidupnya, bukan penampilannya doang. Yang percaya katakan yes. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Ruth ini diambil nikah sama Boaz, pemilik ladang dan orang kaya itu. Dengarkan saya. Dari mana ini datangnya? Dari komit bersama dengan Naomi di momen susah. Dia ketemu sama Boaz di situ. Dari komit bersama dengan Naomi, dia ketemu dengan Boaz. Kalau dia nggak komit sama Naomi, dia nggak akan ketemu sama Boaz. Yang setuju katakan yes. Saudara, ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu ngerti tentang komit terhadap yang disebut proses. Bapak Ibu sekalian, sama. Mau keuangan baik, perlu komit menata bisnis dengan baik. Komit terhadap sistem yang baik. Mau hidup sehat, perlu komit terhadap olahraga dan makan yang baik. Mau lihat keluarga bahagia, perlu komit menjaga hubungan keluarga ini. Saudara, kemarin-kemarin ini kan saya traveling ya ke Semarang 2 malam, balik lagi. Perjalanan ke Semarang itu bisa penuh dengan drama. Dan Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian waktu saya di kereta sambil saya menyelesaikan semua tugas-tugas. Terus ini yang saya sering lakukan. Saya juga sering video call sama anak saya Claudia. Dan waktu saya call dia, ternyata dia lagi ngobrol sama adiknya, terus dia call saya. Kita video call bertiga di kereta, ngobrol panjang lebar. Saya ngeliat, dan saya sering kali telepon sama dia, saya ngeliat ngobrol ini kemarin, 1 jam 15. Ngobrolnya lama banget. Tapi saya happy, karena apa? Saya kepingin punya keluarga yang bahagia. Dan saya perlu punya komitmen untuk bisa ngobrol sama keluarga saya. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Saya punya istri, orangnya sibuk sekali, saudara. Selalu sukanya sibuk. Tapi saya ngomong, can we sit and just talk? Wah, males, aku masih repot ini maksud. Oke. Kalau mau lihat punya keluarga bahagia perlu apa, saudara? Komit. Dan seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil. Halah ngobrol lo, apa sih pentingnya? Do not despise the small beginning. Karena yang kecil itu bisa jadi besar. Bisa diikutin saudara yang kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu ini, komitmen is an act, not a word. Komitmen itu sebuah tindakan, bukan cuma sebuah kata-kata. Bisa diikuti, tindakan bukan cuma sebuah kata-kata. Nah, apa yang membuat hal kecil bisa jadi gede adalah komit terhadap yang disebut proses. Kalau bukan proses ya jangan lu komitin, basically gitu. Yang kedua adalah ini kata-kata yang sangat penting sekali. Yang kedua adalah ini, disiplin terhadap hal-hal kecil yang sering kali diremehkan. Katakan kata-kata ini, disiplin. 1, 2, 3. Ini kata-kata 2 kata yang gak enak ya. Komit sama apa saudara? Disiplin. Tapi disiplin ini penting. Disiplin terhadap hal-hal kecil yang sering kali diremehkan dan membutuhkan perhatian Anda. Saudara, kadang hal kecil itu justru tes kita di hadapan Tuhan. Dan hal kecil itu bisa jadi besar ketika dihadapi dan dilakukan seperti untuk Tuhan. Seorang petinju yang sangat terkenal namanya adalah Mike Tyson. Yang hidup kenal nama Mike Tyson, boleh yang katakannya Mike Tyson. You know? Orangnya keren sekali, sangar. Ini yang dia katakan. Disiplin is doing things that you don't like you like it. Disiplin itu melakukan hal yang kamu gak suka seperti kamu menyukainya. That's disiplin.
Hal yang kamu gak suka, kamu lakukan seperti kamu menyukainya. Saudara, ada banyak hal loh yang kita ini gak suka dalam hidup ini, tapi penting. Contoh ini. Seorang pemimpin, leaders, need to understand to submit. No submission, no leadership. Siapa yang suka submit? Kita gak suka. Tapi firman Tuhan ngajarin, siapa mau jadi terbesar, jadilah hamba. Loh, hamba gak ada yang keren dari hamba. Hamba itu belajar submission. Tapi bukankah seringkali kita meremehkan orang yang bisa submit. Kalau orang gak bisa submit, kita pikir, orang itu sangar Pak. Iki dilanggar. Hei, tunggu dulu. Sekarang kelihatannya keren. Tapi waktu dia jadi besar, dia gak bisa keren. Why? Karena dia gak ngerti what is submission. Dan kalau lu gak bisa submit, orang lain juga gak akan bisa submit terhadap Anda. Halo? That's dangerous. Ini yang seringkali dianggap remeh. Hamba kan diremehkan orang. Cuman pegawai, cuman kacung. Tapi tunggu dulu. Do not despise this small beginning. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ketika seorang bisa submit dan kemudian ada di dalam tangan Tuhan, sesuatu yang kecil bisa jadi besar. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada sebuah cerita di Alkitab klasik kok. Terkenal banget, semua orang mah juga tahu. Daud melawan Goliat. Siapa yang gak tahu cerita itu? Semua orang tahu. Tapi saudara tahu gak apa yang keren? Waktu Daud ini mau maju lawan Goliat, ada sebuah momen yang sangat keren sekali, yaitu Saul, raja. Saul tuh bilang, Daud, kamu mau maju lawan Goliat? Kalau seandainya Saul ini orang Jawa Timur, dia ngomongnya gini, mateng Daud, tarik kayak kamu. Gak siap apa-apa, dia sudah siap perang. Kamu datang ke sini cuman bawa roti buat kakakmu. Kamu gak siap perang, terus gini ya, kamu pakai bajuku mari. Ambil baju perangku, pakai helmku, pakai senjataku. Dia coba, dia ambil handphone, dia selfie. Saudara, saya mau tanya sama Anda, kalau saudara dapat kesempatan pakai jasnya Pak Jokowi, bangga gak? Saudara dapat kesempatan pakai jasnya Pak Prabowo. Bangga gak? Saudara dapat kesempatan megang pistolnya Pak Prabowo. Bangga gak? Foto selfie. Tunjukkan posting Pak. Kenalanku top bro. Bapak Ibu sekalian, Daud. Dia dipakai baju Saul. Tapi kemudian Daud ngomong gini. Sorry. Aku gak bisa gerak kayak gini. Aku maju perang kayak gini mati aku. Dia lepas bajunya. Dia ngalahkan Goliat bukan dengan baju Saul, tapi pakai batu yang biasanya dia pakai. Dengarkan saya. Sebetulnya Saul tuh mau ngapain? Saul tuh mau gini, dengerin saya. Saul kepingin, siapa tahu kalau anak ini menang, dia bisa berkata, kamu menang gara-gara peralatanku. Halo? Kamu menang gara-gara barangku. Arek itu lo menang, tak pinjemi bajuku. Tapi dengarkan saya. Tuhan mau bawa saudara menang, bukan pakai urapannya orang lain dari luar. Tapi Tuhan mau mengurapi saudara dari dalam. Dan urapan itu datangnya dari mana? Disiplin dengan Tuhan secara pribadi. Yang setuju katakan yes. Daud dapat pengalaman dan dapat pengurapan dari mana? Dari dia gembalakan domba. Cuman ngurusin beruang sama singa. Dia urusin beruang sama singa. Dia disiplin dirinya di situ. Dia dibawa ketemu Goliat, dia kalahkan Goliat dengan urapan yang sama. Bukan urapan eksternal, bukan dari orang lain. No, Tuhan mau bawa saudara secara pribadi. Lihat kebesarannya Tuhan, bukan dari orang lain. Yang percaya katakan yes. Dan ini yang Daud alami, dengarkan saya. Daud bisa aja berkata, Pak, sorry ya, domba ini tambah entek. Loh kenapa? Lah ya apa, ada singa, ada beruang, aku kan gak berani. Iya kalau aku ikut latihan tentara, aku gak ngapa-ngapain, mainku main kecapi. Masa beruangnya tak lemparin kecapi, disikat balik aku. No, tapi dia disiplin, dia tanggung jawab. Domba yang harus dijaga, dia jaga dengan benar. Beruang dia lawan, singa dia lawan. Perhatikan saya, urapan itu datangnya dari pribadi kepada sesuatu yang lebih besar. Urapan itu datangnya dari private become public. From private become public. Tuhan urapi pribadi saudara sebelum dia urapi keluarga saudara. Dia urapi keluarga saudara sebelum bisnis saudara.
Dan seringkali orang meremehkan urusan-urusan yang kecil. Disiplin yang kecil. Oleh karena itu ini saudara, firman Tuhan tadi berkata, do not despise this small beginning. Fondasi itu barang gak kelihatan. Saudara bisa lihat fondasinya gedung ini? Saudara gak bisa lihat. Yang saudara bisa lihat adalah lightingnya. Saudara bisa lihat LED-nya. Saudara bisa lihat orangnya. You cannot see the foundation of this building. Tapi fondasi itu pun yang gak kelihatan. Tuhan perhatikan. Do not despise this small beginning. Yang ketiga adalah ini saudara. Apa yang membuat hal kecil bisa jadi gede? Kalau yang pertama tadi adalah komitmen. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah ini saudara. Jangan menyerah di tengah kegelapan. Boleh katakan sama-sama. Jangan apa saudara? Jangan menyerah. Karena dalam hidup ini seringkali kita bisa berada dalam situasi yang seolah-olah gelap. Kita bisa lupa visi dan mimpi yang Tuhan mau kerjakan. Memang perlu diingat, tapi enggak semua habis Tuhan kasih visi, mimpi, langsung jalannya enak dan mulus. Enggak. Musa ngadepin Firaun, bawa visinya Tuhan, ditolak 9-10 kali. Saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan, gelap bisa terjadi. Tapi tahu enggak saudara, malam tidak akan selamanya. Selalu ada pagi setelah malam lewat. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Selalu ada pagi setelah malam lewat. Bapak Ibu saudara, saya nggak tahu kondisi saudara seperti apa. Di tahun ini, saudara memulainya dengan kondisi seperti apa. Kalau ini adalah malam buat saudara, nggak usah panik, nggak usah stres. Di momen saudara panik, Anda tuh sombong. Anda sedang melupakan Tuhan yang menyertai saudara. Saudara sedang mau ambil bagiannya Tuhan. No, dia perlu mainkan bagiannya dan saudara nggak bisa mainkan bagiannya dia. Saudara, saya ingat sekali, saya sekalian juga mau announce ini buat saudara-saudara. Tahun 2009, Tuhan itu kasih kita sebuah visi untuk menyampaikan pesan firman Tuhan lewat lagu. Dan lalu kemudian di momen itu, kita mulai mencoba menata, mengerjakan. Dan saya ingat sekali, album Son of Praise pertama kita bikin tahun 2010. Album itu jadi diluncurkan by the grace of God, sebuah mujizat. Kita bisa langsung masuk industri yang jarang sekali terjadi. Kemudian karena saya belum banyak traveling waktu itu, saya nggak tahu lagu ini kemana. Istilahnya gitu. Kita cuma banyak bikin 10 lagu, semua lagu kita bikin jadi baik, hits, jadi hits, kita jadikan. Gak tahu jadi beneran apa enggak. Setiap kali kalau talk show di radio ditanyain, lagu mana yang jadi lagu gacoan? Pasti bingung. Semua lagu gacoan, sampai orangnya bingung. Terus gimana dia? Saya milihnya gimana? Ya pilih aja sendiri. Sampai akhirnya DJ-nya itu akhirnya kayak random milih. Oh ini, dia akhirnya random. Nah suatu ketika saya ingat sekali, saya ada di Bandung bareng sama Pastor Kong. Kedatangan saya gak di-announce, gak dipublikasikan, tidak dipromosikan. Nama gereja kita gak gede, nama Son of Praise gak gede, nama pribadi saya juga gak terkenal. Saya cuma just one of the person yang nemenin Pastor Kong, saya duduk di sana. Dan gereja ini pertama kalinya hosting Pastor Kong. So mereka bawa lagu-lagu yang terbaik, yang hits di gereja mereka. Setelah lagu A, B, C, lagu-lagu internasional. Lalu kemudian satu lagu dibunyikan. Waktu lagu ini dibunyikan saya gini. Lagu ini kok familiar ya buat aku ya. Kau kekuatanku, penopang. Saya masih like bro, lagu ini familiar buat aku. Begitu intronya dimainkan saya sadar. Ya ilah, ini kan lagu kita. Di tengah-tengah lagu cepat saya ingat saya berdiri di row paling depan. Saya angkat tangan, saya nangis sama Tuhan. Teman saya di sebelah saya bingung. Ini kok ada? Biasanya orang nangis di lagu pelan. Ini lagu cepat semua orang jingkrak-jingkrak, ini nangis sendiri. Terus saya tanya, bro, are you okay? Yes bro. Saya tanya, kenapa? Saya bilang, kamu tahu gak? Pertama kalinya aku dengar. Di acara besar, di kota yang aku gak kenal, di gereja yang aku gak dikenal. Aku gak bayar mereka untuk nyanyikan lagu kita. Lagu, wow, that was your song. Yes. No one knows, yes. Gak ada yang tahu. Lalu kemudian dia memperkenalkan, hey guys, kamu tahu gak? Yang punya lagu tadi itu, oh ini toh Son of Praise. Yang punya gereja berkata gini, kamu tahu gak? Semua lagu Son of Praise
Itu kita nyanyikan di gereja ini. Semua itu artinya satu album. Soalnya dulu albumnya cuma satu pas itu saudara. Semua lagu Son of Praise, we sing all your songs bro. Di momen itu saya sadar. Ketika lagu demi lagu Tuhan titipkan. Kita komit, kita disiplin, kita ngerjakan yang terbaik. Tuhan yang akan mempromosikan dan jadikan itu besar. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan, boleh kasih tepuk tangan lebih kencang dan lebih luar biasa lagi. Dan saudara, begitu ini momen jalan, album kedua, album ketiga, ada momennya. Di tengah-tengah perjalanan ini lagu kita, tahu-tahu duduk di bawah, gak kemana-mana. Saya sampai stres, Tuhan kenapa ya? Kita ngeliat statistik, ini benar-benar di bawah, gila ini. Kita ngelakuin terus, tapi dengarkan saya. Ketika kondisi malam seperti itu pun, dengarkan saya. Kita gak berhenti, tetap komit dan disiplin mengerjakan panggilan Tuhan. Tulis lagu, produksi lagu, rilis lagu yang terbaik. Tulis lagu, produksi lagu, rilis lagu, terus yang terbaik. Dengarkan saya, sejak 2020 orang-orang tanya, bro, SOP bikin album lagi kapan? Jawaban saya gini, saya gak tahu kapan bikin album lagi. Tapi kita konsisten, rilis satu lagu demi satu lagu, satu lagu demi satu lagu. Waktu kita rilis lagu doang, gak ada albumnya, gak ada konser besarnya. Pembuat mujizat sejati melalang buana dari Sabang sampai Merauke, gereja besar sampai gereja kecil. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa lagi buat Tuhan. Kita hanya komit dan kita hanya disiplin. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Kita cuma lakukan bagian kita dan izinkan saya berkata. Kita ini mikir-mikir. Ternyata ada lebih dari 10 lagu yang sudah kita garap tanpa sebuah album dan sebuah konser besar. Dan yang kerennya, this is a big announcement buat saudara-saudara. 2025 ini adalah 15 tahunnya Son of Praise. Dan kita akan bikin live recording konser tanggal 1 Juli. Yang semangat boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kasih sorak-sorak yang luar biasa. Catat di kalender saudara, pastikan Anda ada di sana. Come on, 1 Juli we gonna hit kota Surabaya. Dan announce ke seluruh Indonesia. Kita terus komit, disiplin. Malam. Gak gampang. Semua mata boleh saya. Buat kita, saudara perlu tahu. 2 tahun terakhir, saya secara pribadi. Saya merasa I want to quit God. Aku mau berhenti Tuhan. You know, saya beberapa kali sakit. Sampai dicari, dokter bilang, loh kamu ini sakit apa? Desember kemarin saya sakit lagi, saya cek lagi. Dokternya bilang, Pak, Bapak ini tidak ada sakitnya. Sakitnya bukan ini Pak, sakitnya di sini Pak. Last December. Januari, I was sick again. Tapi satu hal saya tahu, malam bisa datang, tapi malam tidak akan selamanya. Akan ada pagi setelah malam. Yang percaya katakan yes. Oh, tepuk tangannya boleh lebih keras saudara. Saya nggak tahu saudara sadar gak? Saya nggak tahu saudara sadar gak? Tengah-tengah jalan kemarin, Palangkaraya bangun, Jakarta bangun, kita renov lobby, kita renov parkir, kita perbaikan beberapa alat, penambahan daya listrik, tapi kita percaya Tuhan itu menyertai. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, kita perlu tahu apa hal kecil bisa jadi besar. Yang terakhir adalah ini, percaya Anda itu dicintai, disertai, dan dibentuk. Percaya Anda itu dicintai, Anda disertai, Anda itu dibentuk. Katakan kata-kata percaya. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Percaya. Saudara kita ini perlu tetap percaya dalam hidup ini. Tuhan mencintai kita dengan kasih yang tidak ada batasnya. Lebih dari kelemahan kita. Kita ini disertai selalu dan dibentuk. Suatu ketika ya, di Amerika itu ada sebuah olahraga namanya adalah horseshoe pitching contest. Gampangnya di Indonesia itu lomba lempar tapal kuda. Wis cek gak bulet. Dan orang Amerika nganggap pertandingan ini sebuah pertandingan yang serius. Lempar tapal kuda. Jadi ada sebuah tiang, lalu kemudian mereka harus berlomba melempar sedekat mungkin ke tiang tersebut. Nah, mereka boleh lempar kena punya orang lain, menggeser punya orang lain. Nah, ada satu orang, sebut aja namanya si A ya. Si A ini selalu juara setiap tahun kontes. Hebat ya. Tapi orang gak bisa percaya kalau si A ini selalu juara. Kok bisa? Karena si A ini kalau ngelempar tapal kuda selalu miss. Selalu miss.
Loh kok bisa juara setiap tahun? Yang lain ngelemparnya bagus-bagus. Ternyata perhatiin saya. Dalam perlombaan tersebut itu yang pelomba bukan cuma individu tapi ternyata satu tim. Satu tim isinya dua orang. Si A team up sama si B. Saudara tahu si B, si A kalau ngelempar kan miss terus. Si B jago. Kalau ngelempar gak pernah miss. Lemparannya selalu bisa menyingkirkan lemparannya lawan. Jadi gara-gara si B, si A ini setiap tahun menang saudara. Padahal si A ini gak iso apa-apa, lemparannya jelek. Moral story-nya buat kita apa? Saudara bisa terbatas. Tapi kalau Anda disertai dan dicintai oleh Tuhan, ada Tuhan yang tidak terbatas yang akan mengerjakan perkara-perkara hebat. Anda bisa kalah tapi Tuhanmu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dia menyertai saudara dan dia membuat saudara lebih dari pemenang. Oh kalau mau kasih tepuk tangan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. He is with you. Immanuel, Allah beserta kita. Si A ini gak bisa lempar bagus, selalu miss. But he always win. Karena si B selalu menyertai and did the best. Kita bisa terbatas, kita bisa gagal, kita bisa salah. Tapi ada Tuhan yang tidak terbatas yang menyertai saudara. Kalau saudara percaya itu, saudara lihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Percayai Anda dicintai, disertai, dibentuk. Kalau sekarang Anda kecil, firman Tuhan berkata, do not despise this small beginning. Hari yang sekarang kecil, kedepannya bisa jadi besar dan luar biasa. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Apa yang ada di tanganmu yang kelihatannya kecil, jangan remehkan. Komit, disiplin, jangan menyerah. Ada penyertaan Tuhan. Dia membuat saudara jadi hal-hal yang luar biasa. Zerubabel bangun fondasi. Orang lain mungkin cuma lihat fondasi gak kelihatan. Tapi Tuhan memperhatikan. Jangan remehkan hal kecil yang harus Anda kerjakan. Tuhan memperhatikannya, Tuhan melihatnya. Ada favor Tuhan dalam kehidupan saudara. Bangkit berdiri sama-sama yuk. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan. Mengiringmu nyanyikan bersama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu.
Siapa yang bisa bayangkan jubah Saul yang keren, senjata Saul yang keren, itu justru dilepas, diganti dengan sebuah batu yang gak keren sama sekali. Tapi kalau batu itu dituntun sama Tuhan, batu itu bisa terbang kena di tepat sasaran yang membuat seorang raksasa jatuh. Peralatan yang mahal, yang keren, milik orang terkenal sekalipun means nothing kalau gak diurapi dan gak disertai oleh Tuhan. Hari ini saya gak tahu apa yang ada di tangan saudara. Apa yang Tuhan titipkan buat saudara. Yang Anda anggap cuman ini Tuhan. Di keluargamu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di pelayananmu. Cuman ini Tuhan. Tapi do not despise. Jangan remehkan awalan-awalan yang kecil itu. Tuhan bisa lakukan perkara luar biasa lewatnya. Ada berapa yang mau berkata Tuhan, lewat hal-hal yang simple yang Tuhan titipkan. Buat aku komit, buat aku disiplin, buat aku tidak menyerah, buat aku percaya. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda semua di tempat Anda berdiri. Hal kecil yang diremehkan, hal yang kecil yang kami sendiri mungkin remehkan atau orang lain remehkan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini buat kami. Kami tidak mau despise the small beginning. Kami gak mau meremehkan hal kecil. Hal apapun yang kelihatannya kecil di hadapan manusia. Tapi kalau itu disertai Tuhan, Tuhan bisa melakukan perkara luar biasa lewatnya. Hamba-Mu berdoa, tangan-tangan yang diangkat di hadapan, mereka datang dengan perkara simple. Tapi kami tahu kami datang kepada Tuhan yang besar, yang siap mengubahkan hal yang kecil jadi hal yang luar biasa. Kami melihat hal yang kecil hari ini, tapi itu adalah awalan untuk hari-hari kemudian jadi sangat besar di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sangat besar di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, jadi sangat besar di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya, jadi sangat besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya urapan-Mu ada atas anak-anak. Terima kasih buat momen yang indah ini. Kami gak mau menyerah. Ajar kami punya komitmen, ajar kami punya disiplin, ajar kami percaya Tuhan menyertai kami. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara, hati saudara. Buat kami tahu bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami belajar terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu, Kau buat berhasil, Engkau buat percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, Amin. Selamat siang, happy Sunday everyone, God bless.